Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau. Kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan kegairahan untuk mempelajari Alkitab. Through the Bible, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan dengan bersukacita mempelajarinya. Mari sebelum kita membacanya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, pimpinlah kami di dalam mempelajari firman-Mu. Berilah kami sukacita di dalam mempelajarinya, dan dengan sukacita pula kami ingin melaksanakan. Kami ingin mengetahui yang benar. Kami ingin menyingkap hal-hal yang Kau sembunyikan di dalam firman-Mu, supaya kami mengetahui maksud-Mu, kehendak-Mu di dalam hidup kami. Pimpinlah kami Bapa di sorga melalui firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke Pak, Alkitab buku akan membantu kita membacanya dari ayat 1 hingga ayat yang ke-19 dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Silakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang-orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik di atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Iya. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah 6 hari sebelum Paskah, sebelum penyaliban Yesus Kristus. Jadi 1 minggu terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia di muka bumi ini. Anda lihat mulai dari Injil Yohanes pasal 12 ini adalah mengenai 1 minggu terakhir Tuhan Yesus di dunia. Jadi ini hampir separuh dari Injil Yohanes. Ya, jadi betapa Injil Yohanes ini menekankan
tentang 1 minggu terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus. Jadi Injil Yohanes adalah Injil yang sangat menekankan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Injil Yohanes mencatat sedikit saja tentang peristiwa-peristiwa yang pelayanannya yang selama kurang lebih 3,5 tahun itu, tetapi hanya menekankan 1 minggu terakhir dari pelayanannya di bumi ini. Dan yang lain-lain pun ia mencatat yang istimewa seperti kebangkitan Lazarus, mujizat pertama di Kana, dan yang penting-penting. Jadi Yohanes punya tujuan adalah untuk menunjukkan kepada pembacanya, untuk kita semuanya juga, terutama sebenarnya ini adalah untuk orang-orang yang non-Yahudi. Kalau Injil Matius ditulis khusus lebih ditujukan kepada orang Yahudi, sedangkan Injil Markus itu lebih ditujukan kepada orang-orang Romawi, kemudian Injil Lukas lebih ditujukan kepada orang-orang Yunani, sedangkan Injil Yohanes ditujukan kepada semua orang Gentile, jadi yang non Yahudi, itu termasuk kita semuanya begini. Oleh sebab itu penekanan dari Injil Yohanes itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia yang menjadi manusia, Dia yang datang ke dalam dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, 6 hari sebelum Paskah katanya Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, jadi satu kota di situ. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Perjamuan di dalam Injil Matius dikatakan itu perjamuan diadakan oleh seorang Farisi namanya Simon si kusta. Jadi dia dikenal dengan Simon si kusta. Dia kaya sekali, tetapi sayang dia sakit kusta, dan ternyata Tuhan Yesus sudah menyembuhkan penyakit kustanya. Jadi dia termasuk salah satu yang sangat bersyukur, dan dia mendengar Tuhan Yesus ada di kota Betania. Jadi dia membuat pesta untuk Tuhan Yesus. Tetapi ternyata dia mungkin Simon si kusta ini dalam kebimbangan atau diombang-ambing dia, atau malah kejepit di tengah-tengah antara teman-teman Farisinya semua yang tidak terima Tuhan Yesus sebagai Mesias, sedangkan dia sudah disembuhkan dan hatinya terima, sehingga dia menjadi serba salah antara mau beriman sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau terpengaruh oleh teman-temannya. Jadi di dalam pestanya kepada Tuhan Yesus, Marta ikut melayani di situ. Marta kelihatannya dia adalah seorang wanita yang sangat rajin, dia baik sekali. Ini perempuan yang baik sekali, perempuan yang rajin, seorang wanita harus demikian, Ini seorang wanita yang memiliki karakter yang sangat baik, dia rajin sekali, Nah, dia seorang yang betul-betul mengurus rumah tangga dengan baik. Ini kalau menjadi istri, ini seorang yang mengurus rumah tangga dengan baik, Dan katanya Lazarus juga sedang salah seorang yang turut makan juga. Lazarus di situ ikut makan juga, yaitu orang yang sudah mati 4 hari di dalam kubur, dibangkitkan. Jadi pasti Lazarus menjadi pusat perhatian dari semua orang. Anda bisa bayangkan kalau ada satu orang yang sudah mati 4 hari, bukan 4 hari ditaruh di rumah duka gitu, tapi 4 hari sudah di dalam kubur, Jadi sekarang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, maka pasti dia menjadi pusat perhatian dari semua orang yang ikut duduk di situ di pesta itu. Nah, sedangkan Maria saudara mereka, jadi kakak yang paling besar ini Maria rupanya, Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya. Jadi minyak narwastu itu adalah minyak yang
pewangi ya, yang sangat harum dan harganya mahal. Kalau si Yudas ini yang jago taksir harga ini ya, dia menaksir 300 dinar, sementara zaman itu 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari ya, upah buruh 1 hari. Nah, kalau kita kalikan aja dengan 50.000 dari 300 dinar itu ya sekitar 15 jutaan gitu ya. Jadi betapa mahalnya ini, betapa mahalnya minyak ini ya. Jadi yang mahal, biasanya wanita bekerja habis-habisan ya untuk mengumpulkan uang ya, mencicil kemudian membeli ini minyak adalah untuk ya malam pengantinnya, di mana dia akan membuat ya kamar pengantinnya sungguh-sungguh wangi semerbak, dan rumahnya malam itu spesial wangi, bukan main gitu ya. Jadi ini minyak narwastu ya, yang murni katanya, minyak narwastu murni yang mahal harganya ya, yang dimana Yudas sekali lihat ya, matanya begitu jelinya, langsung dia menaksir harganya luar biasa. Ini lihat nih, kalau orang matanya duitan gitu ya toh, kalau lihat dolar langsung hijau matanya ya, tapi kalau lihat rupiah 100.000 kan merah, langsung merah matanya. Jadi ikut warna duit lah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat segala-galanya dilihat dari segi jumlah duitnya, segala-gala diukur pakai uangnya, segala-gala diukur pakai materinya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang sudah jadi Kristen tapi masih tetap mengukur segala-galanya pakai uang ya. Melihat orang itu dari segi uangnya, semuanya uangnya saja ya yang diukur itu. Bayangkan, bahkan gereja juga diukur dengan begitu. Ada orang berkata kepada saya begini, saya seminar ya, dia tanya, bilang, Pak Suhento, kalau pengajaran Pak Suhento ini benar Alkitabiah, mengapa orang yang ikut tidak sebanyak yang gereja-gereja yang jumlahnya ribuan itu? Ya, saya berkata, itu sebenarnya malah menggenapi apa yang Tuhan katakan, bahwa jalan menuju kebenaran itu ya kecil jalannya dan pintunya sempit yang menuju pada kebenaran itu. Nah, kalau yang jalannya luas, yang pintunya lebar, justru yang menuju kepada kebinasaan. Jadi, mau ikut jalan yang mana? Yang lebar ada di sana, itu yang luas jalannya ada ya, tetapi ini jalan yang sempit. Namun pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran tidak diukur dari berapa banyak orang ikut ya. Waktu zaman Tuhan Yesus itu juga lihat itu, yang ikut dia cuma berapa orang. 3,5 tahun Tuhan melayani, sampai di Kisah Rasul pasal 1 hanya 120 orang yang bersama dengan dia ya. 3,5 tahun Tuhan melayani dengan membuat segala macam mujizat ya. Dan di kota Yerusalem pun bukan mayoritas orang ikut dia. Padahal ya pelayanan Tuhan Yesus itu luar biasa, siang dan malam, hampir non-stop ya. Tetapi mengapa sedikit sekali orang yang ikut dia? Ya, persoalannya adalah yang cinta kebenaran ini memang tidak banyak kok. Yang cinta kebenaran tidak banyak ya. Bahkan orang yang sudah mendengar dan merasa ini benar, itu pun masih menghadapi berbagai tantangan. Saya katakan seperti Simon si kusta ini ya. Dia menghadapi tantangan, maksudnya ini teman-temannya ya toh semuanya nggak suka Tuhan Yesus. Sementara dia sudah disembuhkan. Jadi dia ini mesti bagaimana ini? Jadi kejepit di tengah-tengah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, banyak orang mendengar pengajaran yang saya sampaikan dan mereka berkata, Dr. Liau, ini benar Alkitabiah, tetapi saya di gereja saya itu saya sebagai pengurus katanya. Ada yang berkata saya di gereja saya itu sudah banyak teman katanya. Ada yang berkata bahwa di gereja saya itu saya ada ini jabatan itu dan lain sebagainya. Ya, ada banyak. Ya, banyak halangan ya. Ada yang berkata, mungkin kalau Tuhan Yesus dalam perumpamannya malah berkata begini, ada yang bilang ya diajak ke pesta, katanya apa? Saya baru kawin lah, ya atau baru beli sepasang lembu lah, baru beli ladang lah, segala macam, banyak sekali alasan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat mereka mengukur segala-galanya.
ini pakai uang. Yudas terutama, ini orang mata duitan ini ya. Dia ukur pakai uang ya semuanya. Dia bilang ini orang ya boros-borosin uang saja katanya begitu. Dan lagi pula ya orang macam Yudas ini, tipe macam Yudas ini ya, itu adalah orang yang dia tidak mengasihi Tuhan, dia masih menghalangi orang lain mengasihi Tuhan loh. Ya. Ini nggak main-main nih. Ini orang tidak mengasihi Tuhan ya. Dia masih menghalangi orang lain mengasihi Tuhan. Aturannya ya, kalau kamu tidak mau kasih persembahan ya sudahlah, ya toh. Tetapi orang lain kasih persembahan ya, orang lain kasih persembahan ya, mengapa kamu mesti menghalang-halanginya? Mengapa kamu mesti komentar yang negatif segala macam gitu. Ada banyak orang yang tipe Yudas macam begini ini ya. Dia sendiri pelit ya memang ya, karena dia tidak mengasihi Tuhan, karena dia tidak diselamatkan ya. Jelaslah apa yang mau dia kasihkan kepada Tuhan? Tidak, ya toh. Tetapi dia malah yang menghalangi orang lain lagi, komentarin orang lain lagi. Nah, banyak yang macam begini sehingga orang lain pun menjadi kecewa oleh komentar-komentar orang yang macam demikian. Tetapi Maria sudah bulat tekadnya ya. Dia mengasihi Tuhan ya, dia mengasihi Tuhan. Dia bukan mengasihi Tuhan dengan ini kasih birahi seorang wanita. Saya berkata bahwa daun brown segala macam itu menghujat Tuhan. Mengapa? Karena Maria tahu persis ini Mesias ya. Maria tahu persis dia Mesias. Lihat pada waktu dia membangkitkan Lazarus itu, apa komentar Maria dan Marta? Yang dibilang, aku tahu bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi ini bukan kasih seorang wanita kepada laki-laki, tetapi dia mengasihi Tuhan ya, karena dia tahu ini Tuhan ya, dan ini juru selamat. Mengapa dia membawa minyak narwastunya yang sekitar harga Yudas menaksirnya sekitar 15 juta dan dia berani menuangkannya kepada Tuhan Yesus. Anda tahu ya, beberapa hari yang lalu ya, itu Lazarus yang sudah mati dibangkitkan kembali. Betapa bersyukurnya keluarga ini, betapa bersyukurnya ya, adik yang mereka kasihi sekarang ini sudah hidup kembali ya. Betapa bersyukurnya, saya pikir dia ada 10 botol juga, 10-10-nya akan dituangkannya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Itu berapa harga Lazarus yang mereka dapatkan kembali yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus luar biasa sekali ya. Karena mereka tahu ini Tuhan, ini membangkitkan adiknya yang sudah mati sudah dihidupkan kembali ya. Jadi ini bukan kasih wanita yang ditafsirkan oleh orang-orang yang konyol, yang menghujat Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan itu. Maria ya, dia meminyaki kaki Yesus ya, dan menyekanya dengan rambutnya ya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah, katanya di seluruh rumah. Nah, menyebabkan Yudas ya, atau gusar ya, langsung menafsir harganya, langsung berkomentar yang negatif ya. Ini yang kurang bagus ya, katanya ini kenapa ini memboroskan ini, kenapa uangnya tidak diberikan kepada orang miskin? Kayaknya dia sayang orang miskin aja ini orang ya, padahal bukan begitu. Maksud Yudas itu supaya uangnya diuangkan, uangnya kasih ke Tuhan Yesus. Nah, kemudian dia yang tukang pegangnya karena dia bendahara. Kemudian dia tinggal curinya. Kalau saldonya banyak dia tinggal curinya gitu. Waduh ya, ini pikiran orang yang negatif ini selalu begitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, saya ingin ingatkan kepada siapapun juga yang mendengarkan firman Tuhan bahwa uang Tuhan itu hati-hati ya. Kalau engkau makan uang Tuhan, saya katakan kepadamu, tidak seperti Ananias dan Safira segera ditempeleng dan dimatikan. Tidak. Zaman sekarang tidak. Ananias dan Safira itu hanya contoh supaya orang pada zaman itu takut kepada Rasul. Tetapi saya ingin katakan bahwa siapapun yang mencuri uang Tuhan, maka imannya akan makin lemah, imannya akan makin lemah. Kemudian dia akan makin jauh dari Tuhan, memiliki efek samping yang sangat-sangat besar ya. Dan dengan firman Tuhan pun tidak bisa masuk.
Dia dengar firman Tuhan yang keras yang menegurnya, ya mungkin dia tidak suka happy datang ke gereja. Ya kalau dengar radio dia dengar yang musiknya aja, jangan dengar yang khotbah macam begini. Ya. Dia karena apa? Hatinya tidak enak ditegur ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus memiliki implikasi yang sangat-sangat besar sekali. Nah katanya, tetapi Tuhan Yesus menegur ya. Tuhan Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini katanya, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Betul ya, kesempatan untuk mengurapi Tuhan Yesus itu sudah dilaksanakan, sudah diambil oleh Maria. Sekarang Anda perempuan yang sangat mengasihi Tuhan bagaimanapun juga tidak memiliki kesempatan itu lagi ya, karena kesempatan itu sudah sekali dan sudah berlalu ya, sudah berlalu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada Maria dan Marta dan Lazarus, dan mereka pun mengasihi Tuhan sedemikian rupa juga. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kadang-kadang kesempatannya tidak banyak ya. Katakanlah waktu pembangunan gereja diperlukan uang, ya kalau waktu itu kita tidak kasih persembahan, ya mungkin lain kali tidak ada lagi ya. Bukan tidak ada pembangunan lagi, bisa-bisa kita sudah ditaruh di sebuah peti atau bisa jadi juga ya. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan, bisa mengasihi Tuhan, bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan lagi ya. Juga situasinya sudah berubah. Oleh sebab itu di saat mana Tuhan mau kita melayaninya, mengasihinya, kita tergerak, ya kita mesti melaksanakannya. Kalau ditunda-tunda, hilang momennya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat. Nah, ayat 9 sampai 11 katanya, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, ya ada di Betania lagi, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus katanya, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Wah, bagaimana orang tidak datang melihat Lazarus? Siapa ini yang sudah dikuburkan 4 hari dan dibangkitkan? Lalu imam-imam kepala, lihat ya, imam-imam kepala bermufakat ya, mereka bermufakat ya. Kadang-kadang ini bermufakat ini bisa negatif ini ya, untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Persoalannya itu karena meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi mereka itu diliputi oleh iri hati ya, diliputi oleh kepentingan mangkok nasi mereka, yaitu hormat yang mereka selama ini dapat, orang lewat mangguk-mangguk, cium tangannya dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau orang ikut Yesus jadi tidak melakukan itu lagi kepada mereka, ya mereka jadi ya akhirnya menentang pasti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya, anak-anak iblis ini ya, mereka merancang kejahatan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mau tahu yang mana pihak Tuhan, yang mana pihak iblis, gampang saja ya. Yang pihak Tuhan ya selalu melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan benar, tanpa kekerasan ya. Anti-violent. Jadi anti kekerasan. Tetapi yang di luar Tuhan, yang milik iblis, anak-anak iblis katanya. Karena mereka bilang mereka anak Abraham, tapi Tuhan Yesus bilang, siapa bilang kamu anak Abraham? Kamu anak-anak iblis katanya. Karena kamu melakukan sesuatu yang seperti yang dilakukan bapakmu katanya. Begitu. Nah, ini yang akan merancang kejahatan, merencanakan sesuatu yang jahat ya. Jangan saudara ya toh. Itu keluarkan dari hatimu. Kalau Anda merancang kejahatan, jangan keluarkan dari hatimu. Itu akan semakin menenggelamkan Anda. Nah, kemudian kita lihat dari ayat 12 sampai 19, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Nah, ini sudah kita bahas di Injil Matius, Markus, ya, Lukas. Sekarang ada di Injil Yohanes ini, yaitu di mana Tuhan Yesus, ya toh, kemudian dia memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai muda, seperti yang dinubuatkan di Zakaria pasal 9 ayat 9. Yang dikutip di sini katanya, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang
datang, ya, yang lemah lembut, ya, dia menunggang seekor keledai muda. Tuhan Yesus menggenapi apa yang dituliskan oleh Nabi Zakaria 400-an tahun kurang lebih sebelum dia naiki keledai ini. Dan sekarang ini terjadi polemik di antara orang-orang Yahudi yang tidak terima Yesus adalah Mesias. Jadi mereka lagi sedang menunggu Mesias sekarang ini, ya, mereka sedang menunggu Mesias. Apa yang terjadi? Ya, mereka pernah satu kali itu rabi yang di kota New York itu yang begitu terkenal, mereka mau daulat dia jadi Mesias. Lalu terjadilah polemik, ada yang berkata, bagaimana dia bisa jadi Mesias? Karena dibuatkan Mesias memasuki kota Yerusalem pakai tunggang keledai. Kalau dia pulang dari New York di sini kan bagaimana nunggang keledai lewat Pasifik? Wah, Atlantik, bisa tenggelam keledainya. Nah, kemudian ada yang sangat moderat sekali menafsirkannya. Yang dimaksudkan Zakaria dengan keledai itu adalah Boeing 747 katanya. Ada aja ini orang-orang ini. Nah, karena apa? Mesias sudah datang, tetapi mereka tidak terima. Ya, karena apa? Karena Mesias yang dulu itu, yang datang itu, Tuhan Yesus itu telah ditolak oleh mereka. Dan Mesias itu memasuki kota Yerusalem menunggang keledai. Nah, sekarang bagaimana tunggang keledai? Keledai nggak boleh jalan di sana. Ya, no? Nah, sekarang sudah naik mobil. Ya, no? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang. Dia menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria tentang kedatangan raja yang memasuki ibu kota raja dengan menunggang keledai muda. Nah, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, ya, dengan menunggang seekor keledai muda untuk menggenapkan, ya, apa yang telah dituliskan oleh Nabi Zakaria katanya. Ya. Nah, orang-orang yang percaya kepadanya dari kota Betania tentu, ya, itu yang telah menyaksikan bagaimana dia memanggil Lazarus keluar dari kubur, katanya semuanya mengiringinya, dan mereka yang berseru-seru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, ya, Raja Israel, ya, mereka ini, ya. Nah, orang-orang Farisi, imam besar semuanya mendengar itu makin gusar, ya. Mereka bukannya ikut bersukacita tetapi makin gusar, ya. Nah, karena apa? Karena mereka memikirkan segi kedagingan, mereka memikirkan segi keuntungan materi, segi jasmani. Siapapun juga yang datang kepada Tuhan dengan pikiran jasmani, materi, dan duniawi, ya, itu orang tidak mungkin bisa menjadi murid Tuhan yang sejati. Karena mengikut Tuhan dengan konsep itu adalah salah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca dari ayat 20 sampai dengan ayat 50. Silakan Pak Alkitab Buku membacanya untuk kita. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi,
Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan menegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankannya oleh Bapa kepadaku. Iya, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Katanya ini karena beberapa hari menjelang Paskah, jadi di mana hari Paskah itu semua ya laki-laki di atas umur 12 tahun sudah harus pergi ke Yerusalem. Yang wanita ya ikut juga, ya boleh gitu. Tapi yang wajib sekali adalah laki-laki ya sebagai kepala rumah tangga terutama. Dan sehingga banyak di antara mereka berangkat beribadah pada hari raya itu. Ya terdapat beberapa orang Yunani ya, orang Yunani juga datang. Nah, ternyata memang dari bangsa-bangsa yang lain ada juga yang percaya kepada Allah Yehova yang beribadah di Yerusalem. Karena sesungguhnya Tuhan mengangkat bangsa Yahudi ini adalah bukan sebagai pewaris tunggal kerajaan sorga. Sebenarnya Tuhan mengangkat bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Diharapkan justru melalui bangsa Yahudi ini kebenaran bisa disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kebenaran bisa dipancarkan kepada bangsa-bangsa lain di muka bumi sehingga banyak orang akan datang beribadah di Yerusalem. Oleh sebab itu di Bait Allah dibuatlah pelataran untuk bangsa-bangsa non-Yahudi yang luas sekali. Tetapi oleh karena KKN, ya, oleh karena keuntungan materi dan lain sebagainya, imam-imam yang berkuasa atas Bait Allah itu malah mengontrakkan lahan untuk bangsa non-Yahudi itu sebagai tempat untuk taruh kambing lah, taruh burung merpati lah, segala macam begitu. Sehingga
tempat itu menjadi kotor, jadi bangsa lain yang mau datang beribadah itu harus berdiri di antara binatang-binatang itu. Nah, itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus marah besar kepada penjual-penjual binatang di situ. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini orang Yunani datang dan katanya mereka pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Nah, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Rupanya Tuhan Yesus tidak segera bertemu dengan mereka itu. Mengapa? Nah, persoalannya sekarang ini banyak orang tidak memahami akan rencana Tuhan Yesus, kedatangannya. Dia datang untuk menggenapi janji Allah kepada Daud bahwa dari salah satu keturunannya akan menduduki tahtanya. Dan dia adalah Mesias yang khusus untuk menggenapi apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, sehingga dia akan menjadi Mesias yang ditinggikan oleh bangsa Yahudi, dan kemudian dia akan ditolak kalau bangsa Yahudi menerimanya, maka bangsa Roma akan menyalibkannya, dan kemudian dia akan menjadi raja segala raja bagi seisi dunia ini. Dia akan kembali memerintah di atas tahta Daud atas seluruh muka bumi ini. Jadi bangsa yang lain juga akan mendapat berkat melaluinya. Jadi ini sebenarnya rencana Tuhan. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus ditolak dan disalibkan, maka tujuan utama kedatangannya adalah untuk menggenapkan janji Allah kepada bangsa Yahudi. Tentu efeknya adalah kepada bangsa-bangsa yang lain juga. Tetapi setelah penolakannya, setelah menyalibkannya, dan Tuhan Yesus kembali ke sorga, kemudian dia menarik semua bangsa datang kepadanya. Artinya bangsa Yahudi sudah menolaknya, sudah menyalibkannya, dan kini arah pelayanannya adalah kepada seluruh bangsa di muka bumi, yaitu untuk mengumpulkan jemaat-jemaat lokal. Nah, jemaat-jemaat lokal ini sekarang adalah saksi Tuhan, adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, menggantikan posisi bangsa Yahudi. Jadi tugas dan jabatan bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran telah dihentikan. Mereka dipecat, dan sekarang tiang penopang dan dasar kebenaran adalah diperankan oleh jemaat lokal. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus tahu bahwa kini saatnya sudah tiba. Tiba saatnya untuk dimuliakan, disalibkan, kemudian dia bangkit, akan kembali ke sorga, dimuliakan sebagaimana dia datang sebelumnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau dia mati, dia akan tumbuh menjadi pohon, kemudian dia akan menghasilkan banyak biji gandum. Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana hidup seorang juru selamat, juru selamat yang mati kemudian membawa berkat, membawa keselamatan bagi banyak orang. Nah, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, sekaligus Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang yang rela mengorbankan nyawanya itu akan seperti biji gandum itu, akan seperti biji gandum ini. Justru dia akan memperolehnya dalam hidup yang kekal. Dan bukan cuma itu, sebenarnya bukan hanya dari segi aspek rohani bahwa barang siapa yang mengorbankan nyawanya akan mendapatkan hidup yang kekal, yang akan mendapatkannya kembali di dunia yang akan datang. Namun barang siapa yang mengorbankan nyawanya demi kebenaran, maka buahnya untuk kebenaran di dunia ini pun berlimpah-limpah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda membaca sejarah gereja dengan sungguh-sungguh, Anda membaca sejarah gereja yang murni, kalau yang sudah dipelintir-pelintir ini susah sekali. Nah, Anabaptis, kelompok Anabaptis adalah kelompok yang begitu setia
setia kepada Tuhan, begitu ngotot untuk membela kebenaran, begitu teguh berdiri di atas Alkitab. Anak baptis ini kemudian dibunuh oleh ini pemimpin-pemimpin gereja Katolik, menghabiskan mereka sampai jumlahnya tak sanggup dihitung. Mereka dibakar, disalibkan, dipancung dan lain sebagainya. Kemudian bapak-bapak gereja Protestan dan juga yang tercatat dalam sejarah begitu kejam itu adalah kelompoknya Calvin dan Zwingli. John Calvin yang mendirikan gereja Reform dan Presbyterian itu membunuh banyak orang di kota Geneva yang tidak setuju dengan dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seharusnya pengikut John Calvin sekarang ini tidak perlu menyangkal mereka dan juga tidak perlu marah. Kalau marah nanti seperti orang Yahudi itu yang imam-imam besar itu hati mereka jadi panas, tidak usah. Mestinya mereka harus berkata begini, oh iya, oke, kami terima itu satu kesalahan, itu satu kesalahan, tetapi kami sekarang tidak mau mengulangi itu lagi, Dan juga orang-orang Katolik juga tidak perlu marah, oke, itu kesalahan di masa lalu gitu Sekarang kami tidak memakai kekerasan lagi, mestinya begitu Bukannya kita mengutip sejarah, kita mengulangi sejarah, kita menceritakan sejarah lalu marah begitu. Lalu maunya apa? Maunya sejarah itu ditutupin gitu Maunya sejarah itu dikubur habis Yang bau semuanya dikubur Yang wangi dimunculkan. Oh, jangan begitu Kalau kita orang yang cinta kebenaran, kita semua fakta boleh diungkap Kalau saya menceritakan sesuatu yang bohong, saya salah. Tetapi kalau itu fakta, itu sejarah, bisa kita baca di banyak buku sejarah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, yang saya ingin sampaikan itu begini bahwa anak baptis yang dibunuh baik oleh gereja Katolik maupun oleh Calvinis dan lain sebagainya itu akhirnya karena mereka seperti biji gandum yang mati, kemudian mereka mati dan kemudian mereka tumbuh juga, bukan hanya mendapatkan hidup yang kekal yang Tuhan janjikan, tetapi orang-orang yang menyaksikan di muka bumi ini akan melihat bahwa mereka benar apa? Mereka mempertahankan kebenaran dengan tidak memakai kekerasan, dan mereka berani menukarkan kebenaran itu dengan nyawa mereka. Dan akhirnya gereja baptis bertumbuh subur sekali di Amerika. Gereja-gereja episkopal gereja resmi Inggris di Amerika menangkapi itu pendeta-pendeta baptis, kemudian dipenjarakan, dibunuh dan lain sebagainya. Semakin mereka menangkap, gereja semakin bertumbuh dengan subur sekali. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan jikalau sebuah biji gandum jatuh sebuah biji gandum jatuh ke tanah dan mati, maka dia akan menghasilkan banyak gandum yang lain. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Nah, barang siapa yang melayani aku, kata Tuhan Yesus. Oh, ayat ini sungguh menghiburkan saya. Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan saya merasa tidak rugi sedikit pun meninggalkan hidup mencari uang, hidup bisnis. Cari uang tidak akan cukup dan tidak pernah puas tidak pernah puas. Kalau kita punya waktu kita masih miskin naik sepeda, kita pikir kalau punya uang 1 miliar ini, wah, itu akan luar biasa hebatnya. Setelah kita tumbuh jadi dewasa, punya 1 miliar kita merasa tidak cukup kalau punya 10 miliar akan lebih tenang lagi lebih tenang lagi. Nanti kalau Anda sudah punya 10 miliar, Anda tidak akan tenang juga. Anda akan berpikir, kalau 100 miliar akan lebih tenang lagi gitu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak pernah bisa puas Tetapi di sini katanya, barang siapa yang melayani aku di mana aku berada, di situ ia berada, dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oh siapakah aku? Aku seorang berdosa.
siapakah aku sampai dihormati oleh Bapa? Bayangkan betapa dahsyatnya sebenarnya pernyataan Tuhan Yesus ini ya. Sekarang katanya jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Oh tidak, katanya. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini ya. Bapa, muliakanlah namamu. Jadi Tuhan Yesus tidak berusaha untuk menghindari dari momen di mana dia harus menanggung dosa seisi dunia, yaitu maju ke atas kayu salib. Dan dia berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Cuman itu, dia tidak minta supaya Bapa supaya enggak jadilah, dibatalkan saja rencana kedatangannya yang untuk menuju ke atas kayu salib itu. Akhirnya ketika dia berkata, Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Mungkin nggak tahu, nggak ngerti apa yang diucapkan. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Ya, Bapa berbicara dengan Tuhan Yesus tentu nggak usah pakai begitu ya, tetapi supaya mereka semakin yakin bahwa dia adalah Mesias, maka itu sebuah fenomena yang dinyatakan ya. Sekarang katanya berlangsung penghakiman atas dunia ini. Ini bukan penghakiman atas Tuhan Yesus, tapi penghakiman atas dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini sedang melakukan sesuatu yang jahat, dan itu akan dicatat ya, jahat sekali akan dicatat, dan itu adalah satu penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar ya toh. Nah, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka akan putuskan, itu akan menjadi sesuatu yang dipegang oleh Allah, bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang jahat. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku ya. Sesudah Tuhan Yesus ditinggikan di bumi, dan berarti sekarang urusan dengan bangsa Yahudi selesai. Sekarang Injil diberitakan kepada semua bangsa di muka bumi. Maka Injil akan menarik semua bangsa di muka bumi ini. Bangsa apa saja? Ya, termasuk saya salah satunya. Puji syukur kepada Tuhan, saya bukan orang Yahudi dan saya bisa mendengarkan Injil. Dan Anda juga, saya yakin demikian. Ada di Jakarta ini banyak yang bukan Yahudi, tetapi kita mendengarkan Injil kebenaran ya. Nah, ini katanya, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Nah, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat kesalahpahaman. Ini adalah akibat menafsirkan Alkitab hanya baca sebagian ayat saja. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, mereka hanya membaca ayat-ayat yang menyatakan bahwa Mesias akan menjadi raja, akan memerintah selama-lamanya, berarti dia tidak mati. Mereka tidak membaca Yesaya pasal 53 yang menyatakan dia akan disalibkan dan lain sebagainya. Ini akibat menafsirkan Alkitab hanya memperhatikan sebagian ayat saja. Hampir semua penyesat, ajaran sesat ya, ciri khasnya itu adalah menafsirkan Alkitab sebagian saja, membaca Alkitab hanya sebagian saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati, bahaya sekali menafsirkan Alkitab hanya sebagian saja. Padahal di dalam kitab Perjanjian Lama memang dituliskan Mesias akan hidup selama-lamanya, akan memerintah selama-lamanya, ya akan menjadi raja selama-lamanya. Tetapi ada juga ayat-ayat seperti Yesaya 53 menyatakan bahwa dia akan dihukumkan, dia akan disalibkan, ya dia akan menanggung penderitaan, semuanya juga sudah dinubuatkan. Jadi bacalah Alkitab yang lengkap gitu ya. Menafsirkan Alkitab, mempertimbangkan semua ayatnya, jangan cuma 1-2 ayat saja. Nah, ayat 37 sampai dengan 43 di sini karena
Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya, katanya? Ya karena memang ya hati mereka begitu, ya. Mereka telah mengenai mereka juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 53 bunyinya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Jadi ini siapa yang bisa percaya, ya? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya juga telah berkata, katanya, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, dan seterusnya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada Anda, kalau Anda mendengar firman Tuhan, jangan sekali-kali mengeraskan hatimu, ya. Karena setelah Anda mengeraskan hatimu, ya, kita tidak tahu berapa kali setelah Anda mengeraskan hatimu, seterusnya mungkin anugerah tertutup bagimu, dan Tuhanlah yang kemudian mengeraskan hatimu. Itu tidak ada obat lagi. Kalau Anda baca di dalam kitab Keluaran, setelah Firaun mengeraskan hatinya 5 kali, kemudian Tuhan mengeraskan hati Firaun 5 kali. Jadi dengar baik-baik pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Setelah Firaun mengeraskan hati dirinya 5 kali, seterusnya Tuhan mengeraskan hatinya lagi. Maka itu artinya anugerah sudah ditutup baginya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tahu banyak orang yang mendengarkan pengajaran saya, kemudian mereka sebenarnya meyakini ini benar, tetapi mereka mengeraskan hatinya. Mengeraskan hatinya mengapa? Karena mereka berada di denominasi, mereka masih sangat mencintai denominasi itu dengan segala kenikmatan di dalamnya, fasilitasnya, gajinya yang tetap dan lain sebagainya. Saya katakan kepada Anda bahwa itu bukan tidak dicatat oleh Tuhan, bahwa itu bukan tidak ada efek sampingnya apa-apa. Saya katakan jikalau engkau mengeraskan hatimu, ya, saya takut nanti Tuhan giliran yang mengeraskan hatimu, dan saat itu berarti anugerah untukmu sudah selesai, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hatilah, ya. Nah, di sini kalau kita mendengar firman Tuhan yang benar, kita harus mengaminkannya dengan segenap hati. Bukan hanya mengaminkan saja, kita perlu mengejar kebenaran itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan katanya banyak di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Nah, ini karena takut dikucilkan, karena takut dikeluarkan, mangkok nasinya terganggu, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak kepentingan yang lain. Padahal pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan justru mau kita tunjukkan, demi kebenaran saya berani menderita. Apa artinya pahlawan? Pahlawan itu, apakah pahlawan orang yang mau menikmati kesenangan? Oh tidak, ya. Pahlawan berani menderita, ya, kemudian ya setelah menang perang pulang, nah baru di situ ada kenikmatan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian perikop 44, ya, ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-50 di sini, ya. Di sini kan Yesus, ya, tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang mengutus aku, yaitu kepada Bapa Allah, ya. Jadi percaya kepadanya sama dengan percaya kepada Allah Bapa. Dan barang siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Oh, saya ingin berseru kepada mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Teman-teman kita yang di Saksi Yehova dan lain sebagainya, baca ayat ini, baca, ya. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi betapa semakin jelas Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman Tuhan yang dia dengar. Itu akan menjadi hakim. Dan apa yang Anda dengar dari saya pada pagi hari ini juga, saya sudah menguraikan firman Tuhan ini kepadamu. Dan ini akan menjadi hakim terhadap Anda. Apakah Anda menerimanya
atau tidak? Anda sudah mendengarnya, apakah Anda sungguh mempercayainya atau tidak? Itu akan menjadi hakim. Sebab aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku tidak menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa. Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beginilah Tuhan Yesus menyatakan, saatnya sudah dekat. Dia tahu barang siapa yang percaya kepadanya, oh sungguh orang itu adalah berbahagia. Dan hari ini kita yang percaya kepadanya berbahagialah. Karena apa? Apapun yang terjadi pada kita, maka kita semakin dimuliakan. Ya, kita mati baik-baik, ya kita akan dimuliakan. Kalau kita dimatikan, ya mati syahid, ya kita lebih dimuliakan lagi. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Dicatatkan oleh Rasul Yohanes, Tuhan, kami hanya menguraikannya. Jikalau orang tidak percaya kepada apa yang hamba sampaikan, ia bukan tidak percaya kepada hamba-Mu ini, tapi dia tidak percaya kepada kesaksian Rasul, kesaksian orang yang sungguh-sungguh Engkau buktikan bahwa Engkau memakai mereka untuk menuliskan firman-Mu. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jikalau Anda mendapat berkat dari acara ini, bantulah, layanilah Tuhan. SMS teman Anda, katakan, mari kita dengarkan firman Tuhan setiap pagi dari SMS temanmu sebanyak-banyaknya. Lakukanlah ini demi Tuhan. Layanilah Tuhan. Saya kembalikan ke operator.